Kembali bersama kami dalam segmen Money Talks dan kami masih terhubung bersama dengan Bapak Agusman selaku Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Pak Agusman, kita akan lanjutkan diskusi kita dalam segmen kali ini. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas begitu seperti apa aturan terbaru berkaitan dengan tingkat suku bunga untuk fintech peer-to-peer lending. Tapi di satu sisi yang juga menjadi pertanyaan mungkin berkaitan dengan biaya-biaya tambahan pinjaman begitu Pak. Apakah kedepannya juga akan diatur dan sejauh ini seperti apa berkaitan dengan hal ini? Iya, terima kasih Mbak Iva. Pada saat tadi saya menyebutkan manfaat ekonomi, sebetulnya dalam pengertiannya sudah termasuk berbagai biaya, sudah termasuk berbagai jenis biaya, sejak dari bunga itu sendiri, biaya administrasi dan biaya lainnya. Yang belum diperhitungkan adalah yang terkait dengan denda keterlambatan dan juga ada aspek pajaknya. Dapat kami sampaikan yang terkait dengan denda, kita mengaturnya adalah maksimum sebesar 100% dari yang tadi, dari masing-masing angkanya. Jadi tidak boleh lewat dari angka-angka yang tadi saya sebutkan untuk per individual ya, jenis kredit produktif dan konsumtifnya. Jadi contoh, kalau tadi 0,3% untuk kredit konsumtif di tahun 2024, berarti maksimumnya juga 0,3% untuk denda keterlambatan. Tidak boleh melampaui itu. Demikian juga untuk tahun-tahun yang lain dan jenis yang produktif juga sama. Intinya di atas 100% tidak boleh. Jadi harus maksimum 100% dari biaya-biaya tadi. Oke, baik. Untuk pengawasannya sendiri seperti apa Bapak? Ya, betul. Jadi kita mengawasi tentu pengawasan secara offsite dan onsite. Offsite berbasiskan pelaporan dan onsite tentu kita memeriksa ke lapangan. Salah satu hal yang kita dorong juga sejalan dengan roadmap yang tadi saya sampaikan adalah kita mengembangkan pusat data fintech lending atau Pusdafil. Nah, ini Pusdafil ini sangat penting dan masing-masing perusahaan yang bergerak di bidang peer-to-peer lending ini ikut di Pusdafil ini berkontribusi menyediakan data dan kemudian ini akan sangat bermanfaat karena mereka bisa mengetahui nanti seberapa besar eksposur dari calon nasabahnya. Dalam hal misalnya tadi kan kita butuh data tentang leverage-nya dia, apakah dia sudah melampaui itu antara utang dengan pendapatan dia sebelum mengajukan atau di tempat mana saja dia pernah mendapatkan fasilitas. Dan tadi maksimum hanya boleh dari 3 penyedia atau 3 penyelenggara. Jadi ini sangat-sangat penting kita mendorong itu. Kami juga terima kasih kepada industri yang juga berkenan mau untuk juga bersama-sama dengan kita untuk mengembangkan Pusdafil ini. Dan sangat penting Pusdafil ini nanti pada saatnya tentu akan terhubung dengan Slick. Slick ini adalah database yang ada di OJK yang memperlihatkan portofolio dan kualitas daripada masing-masing pinjaman ataupun fasilitas lainnya yang diperoleh dari masing-masing individual masyarakat yang tersambung dengan masing-masing industri jasa keuangan. Oke, baik. Tapi dari sisi sanksi, apakah nanti ke depannya juga ada sanksi-sanksi tegas juga yang diberikan begitu berkaitan dengan penyelenggara yang tidak mematuhi aturan, utamanya aturan yang terbaru ini, Pak Gusman? Ya, betul sekali. Jadi sanksi-sanksinya sudah ada dan karena yang kemarin diluncurkan itu adalah SE nomor 19 tahun 2023 itu merupakan turunan dari POJK di tahun 2022, POJK 10 2022. Di sana sudah disebutkan apa saja jenis sanksi-sanksinya. Jadi kita memang ada berbagai jenis sanksi, tentu saja kita bisa mengenakan surat peringatan, ada yang namanya surat peringatan pertama, kedua, ketiga, kemudian juga sangat mungkin kalau itu tidak ditindaklanjuti, tidak ada langkah-langkah perbaikan, kita bisa masuk memberikan sanksi berupa pembekuan kegiatan usaha atau pembatasan kegiatan usaha tertentu. Sehingga ini pada akhirnya kalau juga masih dilanggar, sangat bisa berakibat kepada cabut izin usaha. Nah, ini kita lakukan secara konsisten, tentu dengan mempertimbangkan fakta-fakta di lapangan yang terjadi. Oke, oke, baik Pak Gusman. Kita beralih kembali lagi begitu ya berkaitan dengan launching roadmap fintech peer-to-peer lending oleh OJK baru-baru ini. Nah, mungkin bisa dielaborasi lagi lebih dalam begitu Pak Gusman berkaitan dengan hal ini, tujuan, kemudian juga sasaran dan juga target roadmap yang dimaksud ini seperti apa? Ya, betul sekali Mbak Eva. Tadi saya sebutkan bahwa
industri peer-to-peer lending ini sudah masuk ke dalam Undang-Undang P2SK. Jadi dasar hukumnya sangat kuat, sehingga penguatan dan pengembangannya sangat diperlukan, sehingga kita siapkan ada roadmap untuk industri peer-to-peer lending ini. Dalam roadmap yang kami luncurkan di 10 November kemarin, 2023, kita menyatakan bahwa visi yang ingin dicapai adalah ingin menjadikan industri peer-to-peer lending ini menjadi industri yang sehat, berintegritas, berorientasi kepada perlindungan konsumen, kemudian juga pada inklusi keuangan, serta pada akhirnya tentu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya adalah kita menyiapkan ada 5 strategi di situ. Strategi yang pertama adalah penguatan permodalan, tata kelola, manajemen risiko dan SDM. Kemudian strategi kedua, penguatan pengaturan, pengawasan dan perizinan. Kemudian strategi ketiga adalah penguatan perlindungan konsumen. Strategi keempat, pengembangan elemen ekosistem, dan terakhir pengembangan infrastruktur data dan SI. Masing-masing strategi itu ada program kerja, sangat detail, sangat teknis, dan itu kita implementasikan bersama dengan industri tentunya. Salah satu yang misalnya kita bisa garis bawahi, penguatan permodalan. Penguatan permodalan misalnya di tahun 2023 ini modal minimum yang harus dipenuhi adalah 2,5 miliar rupiah. Di tahun depan modal minimumnya menjadi 7,5 miliar rupiah. Dan di tahun 2025 menjadi 12,5 miliar rupiah. Ini harus dilakukan, dan pada saat yang sama tentu ada penguatan manajemen risiko, kemudian SDM dan seterusnya yang kami sampaikan. Ada 3 periode yang harus dijaga. Periode yang terkait dengan penguatan fondasi 2 tahun pertama, tahun ini dan tahun depan, 2023-2024. Kemudian periode konsolidasi dan menciptakan momentum 2025-2026. Terakhir adalah penyesuaian dan pertumbuhan 2027 dan 2028. Setiap periode ada indikatornya. Di periode yang pertama 2023-2024, kita harus menjaga bahwa industri peer-to-peer lending ini memberikan kontribusi untuk kredit produktif dan UMKM pada kisaran 30-40%. Di periode kedua menjadi 40-50%, periode yang terakhir menjadi 50-70%. Artinya di periode terakhir, 5 tahun setelah sekarang, kursinya terbalik. Kalau sekarang lebih banyak konsumtif, 5 tahun kemudian adalah lebih banyak untuk produktif dan UMKM. Dan ini sangat-sangat baik untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat kita. Betul, ini sangat penting begitu ya Pak ya, untuk tadi tidak hanya keberlangsungan industri saja, tapi juga keberlangsungan perekonomian secara keseluruhan begitu ya Pak Agusman. Kemudian tadi salah satu poin yang Anda highlight begitu ya tadi dari roadmap yang dimaksud sendiri, salah satunya tadi poin pertama adalah berkaitan dengan penguatan permodalan Bapak. Nah, tapi sejauh ini sebetulnya alasan dibalik kenapa harus semakin diperkuat begitu permodalan, kemudian dari satu sisi juga mungkin responnya dari platform ataupun juga dari penyelenggara aplikasi atau fintech peer-to-peer lending juga sejauh ini seperti apa, dan sudah berapa banyak Bapak platform yang sudah memenuhi ketentuan ini? Kita mengarahkan permodalan yang lebih baik tentu dengan maksud yang sangat jelas, memperkuat industri ini, karena bagaimanapun mereka menghadapi risiko dalam menjalankan usahanya. Sehingga dengan modal yang lebih kuat, berarti mereka lebih sustain ke depan dan lebih kuat juga menghadapi berbagai jenis risiko yang dihadapi. Dan ini akan sangat baik untuk juga industri ini semakin terkonsolidasi dan semakin kuat dalam rangka meningkatkan persaingan dan efisiensi mereka. Ini sangat penting, misalnya di tahun ini 2023 kita mensyaratkan 2,5 miliar rupiah untuk modal minimumnya. Dari catatan kami ada sekitar 23-an industri peer-to-peer lending yang masih dalam proses pemenuhan 2,5 miliar ini, dan sudah ada action plan yang mereka siapkan. Kita mengharapkan semua action plan-nya segera dipenuhi. Kemudian bagi mereka yang memang betul-betul tidak bisa memenuhi, pada akhirnya itu kita lakukan tindak lanjut pengawasan, termasuk yang tadi ada surat peringatan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, kemudian bisa berujung dengan cabut izin usaha. Dan ini sudah diatur dalam ketentuan di POJK 10 tahun 2022. Jadi sebetulnya industrinya sudah paham apa yang sebetulnya harus disiapkan.
Oke, baik, baik. Dan tadi ada juga yang masih on proses begitu ya Pak ya, dan tadi sudah ditegaskan begitu dari OJK akan seperti apa ke depannya. Nah kemudian kalau kita lihat poin lainnya Bapak yang menarik juga sekali lagi berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kinerja dan juga manfaat industri ini agar semakin bisa melindungi konsumen ke depannya. Nah kebijakan apa lagi yang ditetapkan oleh OJK ke depannya Pak Gusman? Kita lakukan ini semua tentu saja pada dasarnya ujungnya adalah melindungi konsumen. Ujungnya itu semuanya adalah pelindungan konsumen. Jadi roadmap kita juga berorientasi tadi pada pelindungan konsumen. Pada saat kita tadi saya sebutkan meluncurkan SE nomor 19 2023, itu juga dasarnya adalah pelindungan konsumen. Dengan adanya batas maksimum yang sangat jelas dan mengarah kepada tingkat yang lebih kompetitif, yang lebih rendah, sehingga bisa terjangkau oleh masyarakat luas. Jadi dengan lebih terjangkau pada masyarakat luas, namun pada sisi lain masyarakat juga harus mengukur kemampuan mereka untuk membayar repayment capacity-nya. Oleh karena itu harus lihat dulu berapa perbandingan antara hutang dengan pendapatan masing-masing. Kemudian tidak boleh terlalu banyak platform yang menjadi sumber untuk pinjaman, hanya boleh maksimum 3. Ini salah satu langkah bagi kita untuk juga sekaligus mendidik masyarakat kita untuk merubah perilaku. Jangan sampai excessive borrowing, terlalu banyak meminjam namun tidak memikirkan dari awal bahwa meminjam ini tentu harus dibayar karena merupakan kewajiban. Jadi harus dihitung baik-baik kemampuan membayarnya sejak dari awal meminjam. Baik, baik. Ini tentu tugas kita bersama ya Bapak untuk terus meningkatkan literasi ataupun juga edukasi masyarakat berkaitan dengan industri finansial. Terima kasih tentunya Pak Gusman sudah berdiskusi bersama kami dan sekali lagi kita apresiasi ya tentunya langkah-langkah yang telah dilakukan oleh OJK, pengetatan aturan yang terbaru begitu dan juga tadi penurunan nilai manfaat juga Bapak. Semoga ini bisa bermanfaat dan tentunya semoga ini bisa terus mendorong dan juga mendukung industri fintech peer-to-peer lending di dalam negeri. Terima kasih Pak Gusman sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Gusman selaku Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan juga Lembaga Jasa Keuangan lainnya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.